Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maulia dari kelas 3C Prodi PAI. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang teori belajar kognitivisme dan humanisme yang diampu oleh dosen Dr. Ahmad Ibrahim Betakin dengan mata kuliah model dan strategi belajar mengajar. Di sini saya menjelaskan yang pertama yaitu pengertian teori belajar kognitivisme. Istilah kognitif yaitu berasal dari kata cognition yang berarti pengertian, mengerti. Dan lebih luasnya lagi, kognitif juga bermakna perolehan, pengaturan, dan penggunaan pengetahuan. Nah, teori belajar kognitivisme merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering juga disebut sebagai model perseptual, yaitu proses untuk membangun atau membimbing murid dalam melatih mengoptimalkan proses pemahaman terhadap suatu objek. Teori ini juga menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Dengan demikian juga, belajar dalam teori ini merupakan perubahan yang persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlibat sebagai perilaku yang tepat. Nah, oleh karena itu, teori belajar kognitivisme lebih mementingkan pada proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Sehingga belajar tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, akan tetapi juga melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks dan komprehensif. Lalu, pengertian yang kedua yaitu teori belajar humanisme. Nah, teori belajar humanisme itu berasumsi bahwa belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan asal tujuannya itu untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Emosi merupakan karakteristik yang sangat kuat yang tampak dari para pendidik yang beraliran humanisme. Pada teori pembelajaran humanistik, belajar merupakan proses yang dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Nah, di mana memanusiakan manusia sendiri itu berarti mempunyai tujuan, yaitu untuk mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Lalu poin yang kedua yaitu contoh pada penerapan teori belajar kognitivisme. Yang pertama yaitu meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Jadi contoh dari teori belajar kognitivisme itu meminta pembuatan jurnal atau laporan tentang keseharian mereka yang mereka lakukan. Lalu contoh penerapan kedua yaitu mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan diajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Ini sama halnya dengan presentasi, diskusi bersama. Dan jika selesai menjelaskan satu materi, maka dipersilahkan untuk siswa lainnya menanyakan sesuatu yang kurang dipahami dari penjelasan si materi tadi. Lalu yang ketiga yaitu membantu siswa mengemukakan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Lalu yang keempat yaitu meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide ataupun pendapat yang mereka miliki. Yang kelima yaitu membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Lalu yang keenam yaitu meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Selanjutnya yaitu pada contoh penerapan teori belajar behaviorisme. Adapun 4, yang pertama, guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal agar peserta didik tersebut semakin semangat dan termotivasi dalam pembelajaran. Nah, jadi pada penerapan teori belajar behaviorisme ini, guru dapat memberikan suatu reward, yaitu apabila seorang siswa tersebut mampu memperoleh pencapaian yang lebih, maka akan diberikan sesuatu yang dapat meningkatkan motivasi semangat belajar peserta didik.
Yang kedua yaitu peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan lingkungan sehingga mereka merasa aman untuk belajar lebih mudah dan bermakna. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Lalu yang keempat yaitu guru harus memfasilitasi peserta didik dengan memberikan sumber belajar yang variatif, interaktif dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Nah, itu 4 contoh penerapan teori belajar behaviorisme. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pada teori belajar kognitivisme dan humanisme. Yang pertama, kelebihan kognitivisme. Yang pertama itu dengan menerapkan teori belajar kognitif, pemahaman peserta didik itu untuk memperoleh informasi baru akan meningkat. Jadi dengan pembelajaran kognitif itu pemahaman peserta didik dapat meningkat untuk memperoleh suatu informasi yang baru. Yang kedua yaitu secara tidak langsung teori ini juga membantu meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dalam melaksanakan sebuah tugas. Kelebihan kedua yaitu membantu peserta didik untuk lebih percaya diri dalam menjalankan sebuah tugas. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan belajar seumur hidup. Di tahap pembelajaran selanjutnya, peserta didik bisa membangun ide-ide dan menerapkan konsep-konsep baru untuk pengetahuan yang sudah ada. Lalu yang keempat yaitu peserta didik memiliki bekal keterampilan yang mereka butuhkan untuk belajar secara efektif. Dengan begitu peserta didik mampu mengembangkan kemampuannya dalam memecahkan suatu masalah. Lalu yang kelima yaitu melalui teori belajar kognitif peserta didik memiliki kemampuan untuk mempelajari hal-hal baru secara lebih cepat dengan memaksimalkan ingatan. Yang kelima yaitu penerapannya dapat membantu peserta didik dalam mengkreasikan hal-hal baru atau menginovasi hal-hal yang sudah ada menjadi lebih baik. Itu kelebihan dari kognitivisme. Adapun kekurangan dari kognitivisme. Yang pertama, pada teori belajar kognitif menekankan pada kemampuan memori peserta didik sehingga kapasitas dan daya ingat mereka disamaratakan. Yang kedua yaitu cara peserta didik dalam mengembangkan pengetahuannya tidak terlalu diperhatikan karena pada dasarnya masing-masing dari mereka memiliki cara yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu jika kegiatan belajar mengajar hanya menerapkan metode kognitif, kemungkinan besar peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya tentang materi yang diberikan. Penerapan metode ini bisa digabungkan dengan teori belajar lainnya. Jadi jika dengan menggunakan teori kognitivisme memungkinkan bagi peserta didik untuk tidak memahami tentang materi yang diberikan. Jadi bisa digabung dengan teori behaviorisme maupun konstruktivisme yang dapat membantu peserta didik untuk memahami suatu materi yang telah diberikan. Dan kelebihan dari teori humanisme. Yang pertama yaitu meningkatkan minat belajar individu. Jadi kelebihan yang pertama itu meningkatkan suatu minat belajar peserta didik atau seorang siswa. Yang kedua, membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap ke arah yang positif dan hati yang nurani. Yang ketiga, membantu meningkatkan kreativitas setiap orang. Membentuk pola pikir yang cerdas dan luas serta sikap yang baik, mampu menghadirkan sebuah pengalaman yang baru dan menarik pada setiap individu. Lalu mengembangkan individu dan membantu mereka mencapai aktualisasi diri. Itu tadi kelebihan dari teori humanisme. Adapun kekurangan dari teori humanisme, yang pertama yaitu teori humanisme ini dapat menunjukkan perilaku individualis, yaitu sendiri. Yang kedua yaitu apabila tidak ada kesungguhan dari seorang murid dalam belajar, maka proses belajar pun bisa dianggap gagal. Yang ketiga yaitu tenaga pengajar sebagai fasilitator yang menjadi minim peranan. Keempat yaitu pendekatan belajar humanistik. Ini dapat digunakan untuk metode pembelajaran praktis. Lalu yaitu akan munculnya perbedaan yang signifikan terhadap murid satu dengan yang lainnya sehingga timbul kesenjangan.
itu kekurangan dari humanisme. Jadi kekurangannya itu sangat bergantung pada diri sendiri, yaitu jika mementingkan diri sendiri, maka metode humanisme ini sangat tidak membantu dalam kegiatan proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu poin keempat, tokoh dan teori belajar kognitivisme. Yang pertama, teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Pagar kognitif yang besar pengaruhnya yaitu Jean Piaget yang pernah mengemukakan pendapatnya tentang perkembangan kognitif anak yang terdiri atas beberapa tahap. Dalam hal pemerolehan bahasa ibu atau BI, Piaget mengatakan bahwa yang pertama, anak itu di samping meniru-niru juga aktif dan kreatif dalam menguasai bahasa ibunya. Lalu yang kedua, kemampuan untuk menguasai bahasa ibu didasari oleh adanya kognisi. Yang ketiga, kognisi itu memiliki struktur dan fungsi. Nah, Piaget juga berpendapat bahwa belajar merupakan proses penyesuaian, pengembangan, dan pengintegrasian pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang sebelumnya. Piaget juga mengemukakan bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui siswa. Proses belajar yang dialami seorang anak berbeda pada tahap-tahap lainnya. Oleh karena itu, guru seharusnya memahami tahap-tahap perkembangan kognitif anak didiknya serta memberikan isi, metode, juga media pembelajaran yang sesuai dengan tahapannya. Lalu teori yang kedua menurut Jerome Bruner. Berbeda dengan pendapat Piaget, Bruner melihat perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Bruner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan sehari-hari. Sehingga perkembangan bahasa juga memberi pengaruh besar dalam perkembangan kognitif. Menurut Bruner, untuk mengajarkan sesuatu yang tidak usah menunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang penting, bahan pelajaran harus ditata dengan baik, maka dapat diberikan kepadanya. Dengan kata lain, juga perkembangan kognitif dan penyaji kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan jalan mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikannya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Nah, pada penerapan teori Bruner ini terkenal dalam dunia pendidikan, yaitu kurikulum spiral, di mana materi pembelajaran yang sama dapat diberikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Akan tetapi disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif mereka, maksudnya menuntut adanya pengulangan-pengulangan. Cara belajar yang terbaik menurut Bruner ini adalah dengan memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif. Kemudian dapat dihasilkan suatu kesimpulan, dengan kata lain belajar dengan menemukan. Lalu teori perkembangan kognitivisme ketiga menurut Ausubel. Proses belajar terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru atau belajar menjadi bermakna atau meaningful learning. Proses belajar yang terjadi melalui tahap-tahap. Yang pertama, memperhatikan stimulus yang diberikan. Yang kedua, memahami makna stimulus. Yang ketiga, menyimpan dan menggunakan informasi yang dipahami. Keempat, yaitu meaningful, maksudnya suatu proses yang dikaitkannya. Nah, menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan dikemukakan atau dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Dan demikian juga akan mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa. Advanced Organizer adalah konsep atau informasi umum yang memadahi seluruh isi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Advanced Organizer memberikan 3 manfaat, yaitu yang pertama menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi yang akan dipelajari. Yang kedua, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang sedang dipelajari dan yang akan dipelajari. Yang ketiga, yaitu membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah.
Tadi itu 3 tokoh teori perkembangan kognitivisme. Yang kedua yaitu tokoh-tokoh pada teori belajar humanistik. Yang pertama, Abraham Maslow adalah pelopor psikologi humanistik. Abraham Maslow telah dikenal sebagai bapak psikologi humanistik. Ia juga meyakini bahwa manusia berperilaku untuk mengekspresi diri mereka sebaik-baiknya. Selain itu, manusia juga melakukan aktivitas dalam memenuhi kebutuhannya. Dan dari situlah kemudian Abraham Maslow memunculkan sebuah teori hierarki kebutuhan manusia yang terkenal hingga saat ini. Adapun dari teori hierarki kebutuhan tersebut, manusia memiliki 5 macam kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Dan yang kelima, hierarki kebutuhan tersebut memiliki keterkaitan yang dapat menyesuaikan dengan kemauan belajar yang dimiliki peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga seorang guru harus bisa memahami peserta didik dengan baik agar kegiatan belajar mengajar bisa terlaksana dengan kebutuhan murid sebagai peserta didik di sekolah. Pembelajaran yang kondusif juga akan memotivasi dan mendorong peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya secara maksimal. Yang kedua, menurut Carl L. Rogers yang memiliki 2 konsep. Konsep yang pertama adalah jika manusia bisa memberikan peluang kepada diri sendiri dalam mengeksplorasi, menganalisis, memahami, dan memecahkan persoalan masalah. Konsep yang kedua yaitu freedom to learn atau teori belajar bebas. Hal yang dimaksud yaitu pendidikan yang bertujuan untuk membimbing peserta didik ke arah kemerdekaan dan kebebasan. Carl Rogers juga meyakini bahwa pengalaman seseorang di dalam hidupnya akan menentukan masukan-masukan yang nantinya akan diterima olehnya, sehingga masukan-masukan tersebut akan mengarahkan hidupnya secara mutlak ke arah pemenuhan kebutuhan di dalam dirinya. Carl Rogers juga menyatakan bahwa konsep diri manusia adalah tersirat dan terpadu. Hal yang dimaksud yaitu kebebasan seorang individu dalam mengekspresikan semua keinginan yang perlu dilakukan oleh individu tersebut. Proses belajar dengan konsep belajar Rogers adalah membangun kemauan belajar murid dalam memperoleh eksistensi dirinya di tengah-tengah lingkungan sekolah maupun masyarakat. Lalu teori yang ketiga menurut Arthur Combs. Arthur Combs merupakan teori humanistik yang telah mencetuskan gagasannya yang juga memiliki keterkaitan dengan dunia pendidikan. Bagi Combs, bahwa pendidik perlu memahami tingkah laku peserta didik dengan melihat berbagai sudut pandang dari peserta didik itu sendiri. Arthur Combs juga mengatakan bahwa setiap orang memiliki potensi yang perlu dikembangkan pada nantinya. Combs menjelaskan hal tersebut ke dalam 5 hal yang berkaitan dengan pandangan psikologi humanistik, antara lain keterbatasan fisik, kesempatan kebutuhan manusia, konsep diri, dan penolakan ancaman. Tersebut harus diperhatikan secara seksama oleh para pendidik, karena kelima hal tersebut merupakan hasil interaksi peserta didik di dalam lingkungan yang dapat menghambat peserta didik dalam mengembangkan potensinya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.